Kita berada di episode 39, bagaimana agar kita memiliki positive thinking. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.hati 207. Ingat ya, tujuhnya agak sedikit melambai tapi bukan ngondek. Itu cuma ciri khas doang ya. Dari sekian banyak pelita ada pelita hati, dan dari sekian banyak pelita hati ada pelita hati 207. K207 apa sih? Gue bakalan jelasin kalau subscriber udah 1 juta ya. Nah, siapa nih di antara kalian yang hobi banget sama olahraga kalau bangun tidur? Seperti jogging, tiba-tiba main badminton, tiba-tiba mungkin ke dapur masak gitu. Kak, masak apakah itu termasuk olahraga? Termasuk olahraga kalau masaknya di dapur umum. Di dapur umum bencana alam, kalian pagi-pagi ya, by the way saya tidak tidak mengetawain bencana alamnya, tapi maksudnya di dapur umum tuh kan biasanya banyak emak-emak, banyak bapak-bapak yang gotong nasi ya kan, yang kayak pengungsi Rohingya begitu. Dan oh ya, thank you banget ya yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah ngeramein channel ini. Itu gue tuh senang banget tau bacain komen-komen kalian. Dan kalau komen-komen yang negatif sekalipun tuh bakalan gue baca kok gitu. Bakalan gue bales, bakalan gue kasih love gitu. Dan yang belum subscribe, aduh ya kan ya, Sidul anak Betawi aja udah jadi wakil gubernur, masa kalian belum subscribe sih gitu. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Rugi banget kalau kalian ketinggalan informasi-informasi yang menarik dari Pelita Hati 207. Oke, langsung aja nih. Nggak mau gue terlalu kebanyakan intro ya kan, tapi kalaupun kebanyakan intermezzo ya nggak apa-apa sih, podcast gue gitu. Nah, Kak, gimana sih caranya agar kita terus-terusan punya positive thinking? Gue akan jelasin dulu apa definisi positive thinking. Positive thinking itu lawannya negative thinking tentunya. Positif adalah sesuatu yang sifatnya itu baik, sesuatu yang sifatnya itu bagus, itu positif. Thinking ya tentunya berpikir ya. Kalau positive thinking berarti berpikir yang baik-baik. Negative thinking sebaliknya, berpikir yang buruk-buruk. Gimana nih agar kita bisa terus-terusan berpositive thinking ataupun memikirkan sesuatu tuh baik terus ya? Itu gimana sih? Nah, yang pertama, kalian itu harus punya energi yang positif. Kak, gue nggak ngerti banget deh apa sih apa istilahnya energi positif? Energi positif itu begini. Kalian pernah nggak sih ngelihat ada satu pedagang yang dia bukan pedagang? Oke, kalau kasir Indomaret, kasir Alfamart itu kan memang harus profesional ya. Ada kartu kreditnya kakak gitu. Selamat datang di Indomaret, itu kan memang profesional ya. Terlepas dari mbaknya itu capek, kita kan memang tidak tahu. Tapi ada beberapa pedagang nih, pedagang kaki lima misal, ada pedagang asongan yang dia itu mungkin orangnya hobi komedi gitu. Kalau dia di terminal dia orangnya hobi bercandaan. Kemudian dia itu beberapa tetangga dan warga mengetahui bahwa dia tuh juga tidak dibenci orang karena mungkin dia ramah, karena mungkin dia tamah. Nah, secara tidak langsung kalian itu bisa melihat bapak ini atau pedagang ini atau orang ini itu energinya tuh positif. Jadi energi positif itu tuh bisa tercium dari jarak radius yang sangat jauh sekali. Sebaliknya orang-orang yang petata petutu ya kan, orang-orang yang merengut, orang-orang yang wajahnya kecut, orang-orang yang wajahnya asem, itu juga sudah terbaca dan terlihat dari jarak jauh, dan itu bisa terasakan oleh kita. Makanya kalian harus punya positive energy atau punya energi yang positif. Itu biasanya bagaimana? Biasanya begini. Ketika ada beberapa permasalahan yang menggunung di kepala, ya udah, masalahnya dijalankan dan gue harus menjalankan hidup penuh dengan semangat, penuh dengan bisa menjalankan tantangan-tantangan yang ada. Ya, tapi kan itu kan harus moodnya bagus. Nah, ini dia ketemu ya. Jadi begini, simpelnya positif atau energi positif itu kalau moodnya bagus. Rata-rata seperti itu. Jadi kalau kalian lihat deh, ada orang yang supporter kita atau kita nih orang-orang Indonesia ya, yang kemarin Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi 2-0 ya di kualifikasi Piala Dunia ya ronde ketiga yang di GBK itu semua orang tuh seneng banget.
Sampai-sampai kita tuh kayaknya energi positif semua gitu. Nah, energi positif tuh begitu tuh, kayak kelihatannya tuh bahagia gitu. Kenapa? Karena energi yang positif selalu, dan ini sudah kawin ya, sama positive thinking itu tuh sudah pasti dan sudah otomatis. Batin yang positif itu akan menghasilkan energi ataupun batin yang positif itu sudah pasti akan menghasilkan pikiran yang baik, pikiran yang positif. Yang berikutnya nih ya, setelah kalian itu memiliki energi positif, kalian itu harus meluaskan sudut pandang kalian pada saat kalian mendapati sesuatu. Contoh seperti ini. Ada seseorang yang nangis di kuburan, meratapi anaknya yang meninggal misal. Kalau orang-orang yang nyinyir, dia akan berpikir begini. Kalau orang-orang yang nyinyir ya, dia akan berpikir begini. Ya udah sih, gue juga ada keluarga gue yang meninggal, gue be aja. Kenapa nangisnya sampai kayak gitu? Ada yang negative thinking lagi begini. Aduh, itu sampai dilap tisu begitu, make upnya luntur gitu. Nah, sudut pandang kita itu harus diluaskan dengan seperti ini. Contoh. Itu siapapun pasti akan sedih kalau anak kandung meninggal. Oke, itu satu. Yang kedua, ibu ini mungkin kedekatan dengan anaknya itu sangat besar sekali. Sampai-sampai dia menangis di kuburan, dan ini adalah hari ke-14 alias sudah 2 minggu dari kematian anaknya. Biasanya sih ya, kalau udah 2 minggu dari kematian seseorang yang dicinta sekalipun, yang gak sampai nangis-nangis di kuburan juga, paling bisa move on dan nangis-nangis paling ya juga di rumah. Itu pun kakapengan gitu. Kalau bahasa Sunda tuh kakapengan. Kakapengan tuh kayak kadang nangis kadang enggak gitu. Ini mah ke kuburan rutin nyiram ini. Kan orang-orang pasti mikirnya aduh lebay banget sih, jatuh cinta gitu-gitu aja, semua kita kan bakalan meninggal, kayak gitu-gitu. Nah, sudut pandang kita ya, perspektif kita itu harus diluaskan. Dengan cara apa? Dengan cara berpikir yang ruangannya itu kalau misal sempit, itu diluaskan seluas-luasnya dengan cara berpikir seperti tadi. Sudut pandangnya itu diluaskan. Itu bisa menghasilkan positive thinking. Nih, contoh yang tadi saya bilang tentang seorang ibu yang anaknya meninggal gitu. Itu kan justru menghasilkan positive thinking pada saat kamu meluaskan sudut pandangnya, jadi tidak disempitkan sudut pandangnya. Kalau sempit kan tadi mikirnya, aduh make upnya luntur, aduh lebay banget, kenapa sih ya udahlah gitu kan. Anak meninggal juga ya kan, kita semua bakalan mati gitu. Kenapa sih harus seperti itu gitu. Nah, kita harus memberikan toleran yang tinggi, harus memberikan sudut pandang yang luas kepada orang atau kepada sesuatu yang kita lihat, sehingga melahirkan positive thinking seperti itu. Berikutnya ya, kalau dalam keadaan buruk sekalipun, misal musibah, misal menimpa kalian itu sesuatu yang tidak enak, maka kalian itu harus tetap baik secara perilaku dan baik secara ucapan. Contohnya gimana Kak? Contohnya begini, contoh sepeda kalian meledak di pinggir di jalanan. Nggak meledak kok, bukan meledak sepedanya ya, bannya, sorry saya ralat. Misal ada ban motor kalian meledak kok di jalan gitu, duar, hihihi, dengarkanlah. Itu ya contoh. Nah, kalian tuh harus tetap ya udah deh, tinggal ditambal aja. Ya udah deh, untung aja bengkel ada nih gitu, walaupun jauh tapi ada. Daripada nggak ada bengkel sama sekali, kalian bakalan gempor tuh kaki ya kan, dorong motor. Jadi guys, musibah itu akan tetap ada. Hal yang menimpa kita berupa tidak baik itu akan tetap ada. Jadi kalau kalian sudah melatih diri dalam hal musibah, dalam hal keburukan yang menimpa kalian ucapannya selalu baik, bahkan dalam tangisan sekalipun, ya Tuhan aku berbaik sangka kepadamu kok gitu. Bahkan dalam kesedihan sekalipun, ya Tuhan ini yang terbaik untuk aku kok. Jadi omongannya kalau sudah baik-baik terus, pasti di setiap harinya pikirannya selalu positif. Pasti positive thinking terus. Kenapa? Karena dalam keadaan buruk saja kalian punya positive thinking, berperilaku baik. Apalagi dalam keadaan kalian itu
baik-baik saja. Oh, pasti bakalan baik banget gitu. Nah, berikutnya nih yang harus kamu lakukan. Menjauh dari gibah. Ini penting banget ya. Menjauh dari gibah dan menjauh dari orang-orang yang omongannya tuh negatif. Saya akan ambil contoh. Lingkungan kita itu merubah kita, ya. Orang-orang yang ada di orang-orang yang ada di lingkungan kita itu tuh merubah kita. Contoh begini, mohon maaf ya saya barusan makan. Contoh begini. Kalian itu kalau terbiasa ngomongin orang, ya, atau yang tadinya nggak ngomongin orang terus berteman sama orang yang ngomongin orang, itu akan terbiasa. Itu akan mendapat pemakluman. Dan tidak ada yang positif dari ngomongin orang. Hisi itu mah kayaknya ngejual sawah juga hasil dari warisan. Hisi itu mah ngebangga-banggain anaknya, padahal anaknya ranking 1 juga baru sekarang. Hisi itu mah. Jadi coba perhatiin orang-orang yang rasan-rasan, orang-orang yang gibah. Gak ada tuh omongannya yang positif, gak ada, negatif mulu, ya kan? Nyinyir itu tuh kayak negatif gitu. Nah, kalau kalian menghindari gibah, pasti sudah harus menghindari orang-orang yang ngegibahnya juga. Dan orang-orang yang punya pikiran negatif. Saya akan ambil contoh begini. Orang-orang yang punya pikiran negatif itu seperti ini. Saya mah gimana ya, jualan juga sepi atuh. Saya mah juga gimana ya. Nah, itu tuh kayak, itu tuh coba kalau nggak bisa ninggalin, minimalnya kamu diem. Misal yang begitu saudara, misalnya begitu teman deket banget, coba deh nasehatin untuk bilang, ya jangan gitu dong, harus tetap omongannya positif. Meskipun hari ini sepi, besok pasti bakalan rame. Jadi kalian harus mengkonfirmasikan kata-kata atau kalimat yang tadinya negatif itu berubah menjadi positif. Sehingga kalau kalian sudah tidak menggibah, tidak berteman dengan orang-orang yang menggibah, dan tidak berteman dengan orang-orang yang omongannya negatif, pasti deh, setiap hari sudah energinya positif, pikirannya juga positif. Yang berikutnya, nah ini dia. Selalu melakukan self-talk di dalam setiap aktivitas kalian yang positif. Apa itu self-talk? Aduh, udah 13 menit deh, kayaknya kapan-kapan aja deh ya gue bakalan lanjut. Self-talk itu kayak kamu ngomong ke diri sendiri. Self itu artinya sendiri, talk itu ngomong, kayak ngomong kepada diri sendiri bahwa aku kuat, aku hebat, meskipun jualanku hari ini kurang laku, tapi besok bakalan laku. Jadi motivasi diri sendiri itu yang yang menjadikan pribadi kalian itu punya energi yang positif dan punya pikiran yang positif. Udah masuk 13 menit, gue nggak mau panjang-panjang ya, karena gue nggak suka sama yang panjang-panjang. Gue suka panjangnya kacang ya, kacang panjang kalau ditumis tuh enak banget. Nah, terima kasih banyak ya. Bagi kalian yang ternyata punya pengalaman unik tentang tetangga kalian yang negative thinking mulu, atau kalian sedang dalam proses atau latihan positive thinking, please komen dan ceritain pengalaman kalian, itu bakalan seru banget deh. Demikian dari gue ya kan. Terima kasih sudah menyaksikan dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa makan, mati ntar.